Umur berapa sih? Enggak, nggak usah tahu. Oke. 27 gue, gitu. Oke. Cukup lama. Oke. Kan main band berdua. 27 tahun ngeband gitu. Jadi kebayang kan umurnya. Enggak. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my god. Halo Indonesia, bersama Budi Aceh dalam program OMG, Once Michael Gang. OMG, Oh My Gigs. Oh my goodness. OMG itu nama fans club gue. Mereka sendiri yang bikin namanya. Once Michael Sama Gang. ya? Sama ya? Sejak kapan tuh? Ya sama kita berarti, sama. Sejak kapan Once Michael? Mungkin 3 tahun Gang. lalu mereka. 3 tahun lalu, berarti Once yang lebih dulu, fans yang lebih dulu menggunakan OMG, gue plesetin jadi Oh My Gigs. Fans Once itu sebuah ikatan apa menurut Once? Antara Once dan fans? Gue sih sebenarnya nggak terlalu kayak misalnya band seperti Slang ya, yang kayaknya deket banget sama fans ya. Gue nggak terlalu seperti itu. Tapi belakangan nih mereka punya kelompok yang tadi gue bilang OMG itu, terus mereka bikin WhatsApp group, gue juga ikut nimbrung, jadi gue ngerasa lebih dekat. Ini bukan sesuatu yang kayak gitu sejak dulu ya. Tapi baru berapa waktu Ya, terakhir 3 aja. tahun, 3 tahun jadi kan? baru gue, oh ternyata anak-anak penggemar kita tuh sangat apresiatif, dan gue bisa lihat mereka setiap hari mengapresiasi karya gue, baik yang lama. Enak juga ternyata. Termasuk harapan-harapan mereka kan? Termasuk harapan mereka, padahal harapan mereka juga Keren-keren. Dan sebenarnya sederhana. Yang bisa dijabanin gitu ya. Terus nggak nyesel baru 3 tahun ini diseriusin? Kenapa nggak dari dulu? Enggak juga sih. Ya, tapi Emang gua nggak terlalu fans itu penting nggak sih, Cak, bagi seorang Once? penting banget. That's why. Gua ingat waktu kapan tuh Dewa main nama, bukan Dewa sih. Dewa main nama Slang apa? Oh bukan Slang ya, Beat. Pulang hotel, maka kita bareng gitu. Anak Beat apa anak Slang itu di depan hotel nungguin fansnya banyak. Jauh banget ngumpul. Fansnya pada diajak ngobrol gitu. Kalau kita sih pada pulang langsung kamar. aja. Tadi ada sedikit ya interaksi sama fans. Baru belakangan aja lumayan berinteraksi sama mereka. Artinya belakangan ini baru nyadar bahwa fans itu penting, Cak. Memang penting, cuman Kalau dalam bisnis itu kan fans itu kan pasar, customer. penting mereka kayak makanya kita bisa bercermin dari mereka bahwa udah segini nih pencapaian kita gitu. Ada sesuatu yang mereka anggap kurang. Nah, tuh. Macem-macem lah, hal-hal kecil dari lagu sampai cara kita berpakaian, cara kita Itu dikomentarin semua tuh ya. komentarin semua sama mereka. Lucu-lucu sih. Ya. Sangat sebagai masukan aja lah. Gue nggak tahu pengalamannya Once ya. Ini pengalaman gue nih ketika jadi tukang sortir suratnya Slankers buat Slang. Lu dulu ini ya? 2002. Gue kan pemret koran Slang. Oh iya, kalau Jadi semua surat yang masuk gue anggap sebagai surat pembaca yang gue bisa seleksi untuk masuk ke koran. Nah, pertanyaannya itu yang paling ngehe ya. Ngehe itu maksud gue yang paling ngehe itu bahasa apa sih ngehe? nggak tahu bahasa apa. Yang gini deh, yang paling Ngehe dari apa sih coba? Akar katanya ngehe dari apa? Dari apa ya? Dari apa ya? Dari Sangsaka. Cara apa Cal? Dari apa Cal? Lo ini Once Malah berdua nih kalian. ini Once banyak istilahnya nih. Ntar gua kasih tahu ya. Once itu adalah orang yang menemukan diksi yang sampai hari ini itu banyak yang nggak tahu, tapi nanti gua kasih tahu deh. Diksi yang ditemukan oleh Once yang hari ini masih dipakai oleh anak gaul di Cuman Indonesia. jarang yang percaya aja. Ya udah, hari ini kita buktiin kepercayaan itu. Pertanyaan mereka ini, Bim celana dalamnya nomor berapa? Lanjut. Sampai pertanyaan kayak gitu. Itu udah pertanyaan ekstrim yang ada yang ngajak kawin, itu umum ya, hampir semua. Lu pasti juga pernah terima surat yang kayak gitu. Tapi yang paling aneh itu,
sampai nanya nomor celana dalam. Tapi itu kan juga bukti kedekatan mereka ya, atau mungkin sekedar selera humor juga. Belum tentu berpikiran buruk juga sih sebetulnya. Belum tentu kayak, apalagi dari perempuan ya, belum tentu berpikiran yang negatif seksual oriented gitu. Aduh, itu cuma sekedar lucu-lucuannya mereka sendiri. Nah, hal yang paling aneh yang lu pernah alamin dari fans apa sih? Oh, nggak ada. Mengkoleksi apa? Dia simpen sedotan kita gitu. Sedotan tuh kita Sedotan bekas once. Ada tuh. sedotan kan nggak ada artinya sama sekali gitu. Nggak Ada orang kayak gitu. Ada. Jakarta apa di luar kota? Tapi nyampe-nya Udah nungguin lama sampai kita apa? Lalu nggak bisa keluar hotel kan? Itu biasa lah ya seperti itu. Ya, ada juga yang nungguin kapan nikahin gitu. Ada seperti itu. Ya apa lagi? Tapi kalau menurut gue masih Ya, tapi unik, aneh, wajar, tapi aneh kan nyimpan sedotan bekas mulutnya once. Kalau ngejambak rambut pas mau naik ke panggung itu biasa. Cubit, biasa. Gitu. Biasa. Surat yang paling misalnya, gue pernah baca nih. Ini gue pakai contoh slang aja lah. Minta keluarganya sedang sekarat, butuh sokongan finansial. Ada yang kayak gitu sih ya. Ngalamin, Cek, ya? Banyak juga ya gitu. Banyak pasti. Dari sokongan sekedarnya sampai sokongan usaha gitu. Ada ya? Ada langsung itu. Nah, kan itu kan perlu direspon. Iya, Cek. ada juga Gimana? ada yang juga yang hubungin terus. Kapan nih Mas untuk jadi model video klipnya gitu kan? Lah, lagunya yang mana kita nggak tahu yang mau dibikin video klipnya, dia minta jadi modelnya gitu. Oke. Dan itu ada cukup konsisten. Ya, lucu-lucu. Oke, itu kan yang masuk, yang lu nggak bisa tolak. Ada nggak yang direspon? Akhirnya oke, ini kayaknya menarik, gua ambil nih. Nawarin ide kerjasama. Ini yang menarik. Baru-baru belakangan ini beberapa penggemar gue tuh berinisiatif bikin buku. Bukunya sebenarnya bukan tentang gua, tetapi tentang pengalaman mereka menikmati konser gua atau pengalaman mereka ketemu di belakang panggung atau waktu di hotel. Nah, mereka nih sekarang lagi mau launching, mau meluncurkan buku ini. Jadi mereka sini aja. Jadi mereka bikin buku nih, buku berjudulnya Letters to Once Metal. Jadi semacam Keren tuh. ada sekitar 20, mungkin lebih dari Pengalaman. fans, dan mereka menulis secara apa ya, runut gitu tentang kejadian-kejadian yang mereka ingat. Ini kan mereka banyak yang sudah mengikuti gue dari Dewa 20 tahun lalu. Sejak di Dewa, bagaimana ya? mereka berjuang untuk ketemu, lalu untuk ada di panggung itu, maksudnya di acara itu untuk menonton langsung. Kadang-kadang mereka datang dari jauh, bagaimana mereka ngumpulin uang, Seru. terus nungguin di hotel untuk ketemu. Seperti itu mereka lagi mau edarin akhir bulan ini, mereka mau bikin peluncuran riset Di tempat kita nih. punya. Tadinya gue pikir ini apa sih sebenarnya gitu, tapi mereka kasih cetakannya ke gue gitu kan, Tapi cetakan itu bukunya menarik, gitu. Oh ternyata bagus juga, gue baca sekilas, gue tentu nggak bisa baca semuanya. Jadi gue bilang, lo kasih dulu deh ininya ke gue, apa? Sinopsis. Kopinya, kopi. Ini Udah jadi draftnya ya, draft. apa namanya istilahnya? Ya, draft lah ya. Iya, untuk ini Kasih untuk dia, approval kan. approval. Oh gini, gue pikir ini buku apa? Gue pikir menarik juga. Menarik. Fans bikin. Dan seperti itu belum ada di Indonesia. Mereka bilang begitu. Yes, exactly. Itu belum ada. Jadi tentang bagaimana mereka ini aja begitu antusiasnya gitu ya, mengejar penampilan gua, terus mengumpulkan karya-karya, dan akhirnya bisa ketemu dan sebagainya. Buat mereka itu sebuah yang berat dan menjadi kenangan hidup mereka. Bisa.
Once. Lu bayangin, tadi di awal lu bilang fans itu penting nggak penting? Dalam tanda petik ya. Penting, tapi gue tuh Enggak. gue tuh sebenarnya orangnya kan agak tertutup sebenarnya, nggak terlalu Lu tertutup apa pemalu, Cek? Lu tertutup apa pemalu? Gue nggak tahu, gue rasa gue dua-duanya, cuma karena profesi gue Kalau gue lihat lu sebagai pemalu. penyanyi tuh, gue sebenarnya punya nature seperti itu, cuma karena gue senang nyanyi, gue jadi memaksakan diri untuk terbuka, untuk nggak jadi Harus- pemalu. Iya. Ya. Sebenarnya gue agak tertutup. Dia pemalu sebetulnya, karakternya Once ini lu pemalu. Cuma karena gue gua profesi gue Nyanyi. ini ya, gue mesti perangi nature gue sendiri gitu ya. harus jadi public relation buat diri sendiri. Oke, akhirnya setelah ada buku itu, nih gua nggak rencana lo ngomong soal buku. Once baru ungkapin hari ini. Menurut gua, inilah pentingnya fans. Nah, mereka seperti udara, kita mengibaratkan gitu ya. Sekaligus Kalau nggak ada indikator. mereka nggak seru juga ternyata. Sekaligus indikator, Cek. Nah, benar, Pencapaian lo itu hari ini tuh ada di sini. Indikator mereka bisa jadi feedback. So, kalau gua tanya lagi, apa arti fans buat lo, Cek? Nah, tadi gue bilang kan mereka seperti itu tadi, indikator, Indikator, oksigen. udara, oksigen buat kita ya. Sumber apa ya? Bukan sumber inspirasi banget sih, tapi sumber energi lah, sumber antusiasme. Ternyata kita tuh pasti diapresiasi. Gitu. Gue pas baca buku itu, gue terharu juga. Gitu. Maksud gue, gila ya, hidup gue mempengaruhi banyak orang loh dalam hal yang menurut gue sebenarnya sederhana, tapi buat mereka tuh kayak berarti banget gitu loh. Oke, dan hari ini gue harus terbuka sama lo tentang fans yang begitu fanatik ke Once, dan fans itu adalah orang deket gue, guys. Fans itu adalah bini gue sendiri. Nah, terus dia suka lagu yang mana? Udah pasti yang dia suka tuh Dia Lova, tapi semua yang lagu yang dinyanyikan Once dia suka. Tapi bukan itu poinnya. Poin yang gue mau sampaikan bagaimana kecintaan seorang fans dengan idola terhadap Once adalah, guys, gue kan kerja sebagai wartawan, pulang kagak jelas, kadang lebih cepet, kadang tengah malam. Gue kalau pulang tengah malam pasti sampai di rumah diomelin sama bini. Nah, konsernya Dewa atau nonton konsernya Once, gue tinggal bikin video call aja. Sebelum video call dulu, gue telepon, gue dengerin speaker phone. Kan waktu itu lu gitu juga. Dan akhirnya, ya kan nggak selalu kita ketemu, Cek. Berapa kali ketemu Once, akhirnya gue lagi nonton konsernya Once. Itu nggak ada, sampai di rumah itu Pas langsung. free pas. Itu Tinggal gila. bilang, gua lagi nonton konser Once sampai jam 4 pagi nih baru selesai. Iya. Dia percaya lagi. Dan sampai jam 4 pagi. Dan emang nonton konser lu nih, gila lu. Emang nonton konser lu kan waktu itu, telepon sampai segitunya. Bahkan untuk ngobrol sama Once, gue harus nanya sama dia, apa yang menarik dari seorang Once? Yang paling dia suka adalah itu, karakter suara yang sengau itu. Kalau gue tadinya pikir suara gue selalu tuh cukup mengganggu, karena secara teknik membuat mix down yang bagus itu lu mesti tambahin high sedikit tuh kalau suaranya sengau. Jadi gua kalau manggung sebenarnya High-nya tinggi tuh. high-nya tuh gua suruh tambahin dua level atau satu level dari standar, sering gitu. Kalau nggak suka agak Sengaunya terlalu mengganggu. atau enggak, gue sering minta low-nya di cut, ya. Low frekuensinya itu di cut. Jadi sengaunya bisa di Agak lumayan dimanipulasi. ya, supaya nggak terlalu sengau. Sengau itu kan jadi kayak suka jadi muter-muter suaranya. Sengau itu medium ya, Iya, kayak gimana ya? medium yang terlalu banyak. Gue nggak tahu ya kalau frekuensinya high medium apa, tapi yang jelas artikulasinya gue tuh sebenarnya jadi agak nggak terlalu tajam gitu kalau terlalu sengau. Apalagi kalau lagi pilek, jadi gue suka minta tuh ke sound engineer. Malah gue pernah dengar dari Once langsung ya, sebetulnya saudara-saudaranya Once suaranya jauh lebih bagus dari Once.
Waktu gua SMP, pas gua mulai ngeband, kita main Beatles. Cuma karena main gitarnya tuh kita masih sederhana, kayaknya kita main gitarnya tuh lebih tinggi daripada chord aslinya. Akhirnya, bagian tingginya Beatles, gua sendiri nggak bisa nyanyi. Yang bisa nyanyi abang gua. Gua inget itu boleh lagu I Saw Her Standing There gitu. Yang bagian mananya tuh? Where my heart went. Tapi ini nada dasarnya kan ketinggian gitu. Emang udah di awal dari udah tinggi. Ketinggian kan? Nggak dapat tuh di rapnya tuh. Where my heart went to, and across that room, and I had in my ear. Ah, itu yang nyanyi kakak gua. Nggak dapat. Gua nggak bisa nyanyi tinggi waktu itu. Gua perlu beberapa waktu untuk gua belajar nyanyi tinggi. Kakak lu sekarang jadi penyanyi profesional nggak? Enggak, main gitar aja dia. Nah, itu kan. Artinya semua itu berkah ya, Cek? Berkah juga. Menurut gua berkah. Karena kan sebenarnya suara sengau itu bisa membuat suara lo jadi lebih tebal. You know, suara lo jadi lebih tebal. Contohnya, Lo cek misalnya contoh. Bono, Sengau. terus Sting. Steve Martin, apa? Steve Martin, Chris Martin. Iya. Kan dia sengau. Sting. Cuma yang Sting. Sting sengau juga. Cuma kalau lu perhatiin suaranya Bono, suaranya Chris Martin, Coldplay, suaranya Sting itu nggak tabrakan dengan bunyi distortion yang kencang. Mereka bukan artis yang Oke. dari band Dengan distorsi yang dominan. Ya. Kalau distortion dominan lebih susah nyanyi sengau. Menurut gue ya, Iya. gue. Jadi lu mesti cut low-nya, low-nya mesti cut, high-nya High-nya mesti naikin. supaya distortionnya bisa sedikit di bawah level daripada vokalnya. Kalau lu perhatiin kan, Bono kan bukan iya, di band yang benar. distortion kan, Ya, Sting juga enggak. mereka cenderung clean. Clean. Kalau clean, suara sengau tuh enak. Lebih nggak terlalu sulit aksennya. Tapi kalau distortion lebih susah. Lu bener-bener ngedalamin soal kondisi suara lu yang sengau itu ya? Oh iya dong. Kita kan mesti tahu sebagai penyanyi kita mesti tahu Kelebihan. kita kelebihannya apa, kekurangannya apa, bagaimana kita memanipulasi sedikit supaya kedengaran dari arah penonton tuh bagus. Jadi yang menarik di usia gue segini tuh gue mesti share ya. Emang umur berapa sih? Pancu umur berapa sih? Enggak usah tahu. Oke. 27 gue, gitu. Maksudnya Oke. cukup lama. Oke. Kita main band berdua. 27 tahun ngeband gitu. Jadi kebayang kan umurnya. Enggak. Oke aja. Gimana? Mental gue 27 tahun. Oke. Gimana? Maksud gue punya gambaran kalau sekarang tuh gue mesti tahu dari arah penonton tuh production-nya gimana sih. Gue percuma kan gue nyanyi gini, teriak-teriak terus menghayati lagu sampai merem-merem gitu. Udah kayak orang fans gitu kan. Iya, penonton nggak nikmati. Penonton juga nggak nikmatin. Sebentar, itu elemen nomor 1 untuk treatment dalam konsep public service. Nah, Customer, iya itu harus dari orientasi. audience, Ya, lo mesti lihat dari penonton. itu nomor 1 Cak. Kalau dulu waktu kita SMP atau pertama kali ngeband, Suka-suka gue. level 1 tuh kita sebenarnya hanya masuk di level, gue bilang ya, ini teori gue sendiri loh. Iya. Bukan orang sekolahan musik, tapi boleh dong bikin teori saya. Tapi kan lu lawyer. Kalau gue, teori gue, kalau baru awal-awal ngeband kita masih level olahraga. Olahraga tuh. Wah, make Jadi up, ya. sebenarnya gue bukan kasih tahu ya, Nah, seni itu lebih tinggi dari olahraga. Oke. Loh, bener. Iya. Coba nih, ini kita skip dikit. Muhammad Ali itu udah level seniman loh. Itu indah. Oke. Jadi dia sport dulu baru nyeni. Oke. Boleh dong belain seni, kita kan seniman. Pasti Ahmad Dhani seneng banget. Gua bilangin bener. Dhani seneng Iya, banget iya kan? dengerin. Sekarang lu cek deh olahragawan yang hebat banget. Iya. Misalnya, nih, Efren Reyes, lu kan orang suka Iya. biliar. Reyes tuh ya. Iya. Gua perhatiin Reyes main biliar. Ini orang bukan olahragawan, men. Seniman, men. Dia tuh levelnya udah, ini olahragawan. Dia olahragawan dijago banget. Jadi bola dia tuh nyari bola berikutnya tuh. Udah nyeni tuh dia. Jadi gue bilang,
kalau jadi olahragawan hebat tuh ya sedikit lagi levelnya ini baru di top. Berarti beruntung lah lo yang langsung ada di dunia No, seni kita gitu. seni kan. Tapi ntar dulu, kalau kita ngeband awal biasanya kita levelnya Olahraga dulu. olahraga, maksudnya jari itu Skill, skill kan, supaya bagaimana jari dan kepala itu connect. kan. Iya. Lu kan main gitar, Betul. itu kan gua sebutin itu olahraga raga. Belum rasa sebenarnya waktu lu awal. Karena lu step ahead sedikit, level 2 baru lu taruh rasa lu kan. Lu udah bisa main sambil merem-merem gitu. Ya kan? Oke. Merem dikit menghayati, akunya lebih enak. Olahraga, olahraga yang Iya, baru yang ketiga dari penonton itu levelnya. Bagaimana ya dari penonton ya? Oke, olahraga 1, olahraga 2, yang ketiga Olah apalah dari olah respon. ya itu lah boleh bilang. Jadi Iya. production level ya. Iya. Dari arah penonton gimana gitu. Sebenarnya kita kan Itu waktu dulu kita nggak peduli itu loh lu itu. lakuin Cak, pas di Dewa apa setelah solo? Setelah ya gua rasa pas zaman gua Di Dewa tuh- tapi nggak awal-awal juga ya. Karena di Dewa itu kan 20 tahunan ya. 10 tahun terakhir aja lah. Waktu udah 10 tahun terakhir baru gua mulai pikir buat apa ya kita teriak-teriak menghayati lagu kalau semua production juga udah bagus gitu ya. Jadi kita mesti lihat dari penonton. Iya kan, jadi nyanyi kita gimana sih? Sebenarnya soundnya gimana? Dari situ baru kita tuh bisa peduli dengan yang namanya sound engineer. Kita bayar sound engineer yang paling top lah kalau bisa gitu kan. Bayangin nggak lu kalau mereka setel dikit aja gitar lo 2 dB aja lebih kecil atau frekuensi high-nya kelewatan dikit Hancur. hancur lah. Buat apa sih gini-gini gitu? Gua ingat Faris RM konser tahun 94 dia teriak, dia sebut nama sound engineer. Iya. Itu yang jarang gua dengar dilakukan sama penyanyi. kita harus lebih sering kasih kredit ke mereka kan. Iya. Pada akhirnya kan mereka yang nyetel oleh dari arah penonton mereka yang Oke, kontrol. Cak. Jadi olahraga, olah rasa, sekarang Onci ada di level olah respon. Hi, hello. I am Budi Aceh. Oh my gigs.